Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Aliatul Zahroh dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri, Surabaya. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah perbajakan dengan dua materi, yaitu pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 26. Pengertian pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang berupa angsuran bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai pengurang dari total pajak terhutang yang akan dihitung pada akhir tahun pajak. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar sekaligus pada akhir tahun dengan cara mencicilnya setiap bulan. Langkah-langkah menghitung angsuran pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama yaitu hitung pajak penghasilan terhutang tahun sebelumnya. Menghitung jumlah pajak terhutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahunan sebelumnya. Yang kedua, kurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut. Kurangi jumlah tersebut dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sepanjang tahun. Yang ketiga, kurangi dengan PPh ditanggung pemerintah. Jika ada PPh yang ditanggung oleh pemerintah, kurangi jumlah tersebut. Yang keempat, bagi dengan 12. Hasil pengurangan tersebut dibagi dengan 12 untuk mendapatkan jumlah angsuran bulanan. Contoh perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25. Misalkan, pajak penghasilan terhutang tahun sebelumnya adalah 120 juta. Pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain sepanjang tahun adalah 24 juta. Dan di sini tidak ada pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Langkah-langkah perhitungannya adalah pajak penghasilan terhutang tahun sebelumnya dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong. Misalkan 120 juta dikurangi 24 juta. Jadi hasilnya 96 juta. Nah, 96 juta dibagi hasil tersebut dengan 12. 96 juta dibagi 12 sama dengan 8 juta. Jadi, angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang harus dibayar setiap bulan adalah 8 juta rupiah. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 26. Nah, pengertian pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dari Indonesia. Nah, wajib pajak luar negeri di sini bisa berupa orang pribadi atau badan yang tidak tinggal atau berdomisili di Indonesia, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Tarif pajak penghasilan pasal 26. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 20% dari jumlah bruto atau kecuali diatur berbeda dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B atau DTA. Contoh penerapan pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, dividen. Sebuah perusahaan di Indonesia membagikan dividen kepada pemegang saham yang merupakan perusahaan asing. Dividen yang dibagikan sebesar 100 juta. Nah, pajak yang dikenakan 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Jadi, perusahaan wajib memotong 20 juta dan menyetorkan ke kas negara. Yang kedua, bunga. Sebuah bank di Indonesia membayar bunga kepada investor asing sebesar 50 juta. Nah, pajak yang dikenakan 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta. Jadi, bank wajib memotong 10 juta dan menyetorkan ke kas negara. Yang ketiga, royalti. Perusahaan di Indonesia membayar royalti kepada pemilik paten asing sebesar 200 juta. Pajak yang dikenakan 20% dikali 200 juta, sama dengan 40 juta rupiah. Nah, jadi perusahaan wajib memotong
sejumlah 40 juta dan menyetorkan ke kas negara. Contohnya, perusahaan di Indonesia membayar royalti sebesar 200 juta kepada pemilik paten di negara yang memiliki P3B dengan tarif pajak royalti 10% pajak yang dikenakan. Contohnya, 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Nah, dengan pengetahuan ini, perusahaan di Indonesia dapat memahami kewajiban mereka dalam pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26, serta memanfaatkan P3B untuk penghematan pajak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.